aktif ke masjid di mana kita berada, maka bisa kita bayangkan ketika diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Bapak Fulan bin Fulan, beralamat rumah di blok ini, nomor ini. Bisa jadi banyak tetangga yang nggak ngeh dengan diri kita. Siapa itu yang meninggal? Blok itu. Lah, berapa rumah dari kita dong? Nauzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Makanya jamaah rahimakallah, berbahagialah kita, apalagi pada setiap pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh yang mahal harganya. Kita sebelumnya sholat qabliyah subuh yang ganjarannya lebih luas dari bumi dan isinya, lebih luas dari bumi dan langit dan segala isinya. 2 rakaat sebelum subuh itu sama juga Rasulullah SAW menyampaikan pesannya, itu ganjarannya lebih baik dari bumi dan segala isi-isinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat subuh itu. Dan saya tak pernah bosan. Lebih berbahagia lagi bila kita kepala rumah tangga, ayah, bapak, nggak boleh bosan Pak, bangunin anak kita, bangunin keluarga kita. Ya, walaupun cuaca mendung, dingin, selimut, tetap bangunin. Ya, tetap bangunin. Bisa terbayang nggak saya yang dari BTR kemari lebih dari 10 kilo, kan bisa, sering saya bilang harus prepare, bangun sebelum speaker masjid berbunyi, menyiapkan diri, ya minum-minum dulu, bukan minum-minum negatif ya, minum dulu, ngerinya minum-minum negatif lagi, minum dulu, kalau perlu ada buang air dulu sehingga bisa prepare di perjalanan dan seterusnya, dan masih bisa sholat qobliyah subuh di tempat ini. Maka sekali lagi mudah-mudahan aktivitas kita setiap hari, setiap pagi, khususnya pada setiap Ahad pekan keempat di Masjid An-Nur ini selalu diberkahi oleh Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, mungkin pernah mendengar dan beberapa kali juga pernah saya sampaikan, Rasulullah berdoa pada setiap pagi harinya, dan itu dikhususkan buat orang yang bangun pagi, dikhususkan buat umat Nabi Muhammad yang rajin bangun pagi, rajin ke masjid, rajin sholat subuh. Dan ini pernah disampaikan oleh Allahyarham ulama besar di DKI Jakarta yang dalam setiap kultumnya, atau setiap, lebih tepatnya setiap taklimnya, sering mengungkapkan doa Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Beliau menyampaikan doa Nabi di setiap paginya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kira-kira kalau doa Nabi ditolak nggak Pak? Insya Allah selalu dikabulkan dan pasti dikabulkan. Maka kitalah insya Allah yang memiliki hak, kitalah yang insya Allah termasuk orang-orang yang didoakan oleh Nabi. Ya Allah, berkahilah umatku. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Mudah-mudahan pagi hari ini kita memperoleh doa dari Rasulullah SAW, mendapat keberkahan. Pak, apa sih itu berkah? Definisi umum sering kita dengar, al-barakatuh hiya ziyadatul khair fil khair. Berkah itu adalah bertambahnya kualitas kebaikan, kuantitas kebaikan pada sesuatu hal kebaikan. Jadi nggak mungkin ada keberkahan di dalam keburukan, tidak mungkin ada keberkahan di dalam hal maksiat. Misalnya ada orang begadang terus, alhamdulillah gue berkah ya, sejak gue main sama lo, ngongkrong dan sebagainya, hidup gue jadi tambah enak. Kalaupun itu bukan berkah namanya, bisa jadi itu yang dikatakan Nabi juga, istidraj, kita diulur, kelihatannya enak tetapi di dalamnya tidak ada kebaikan, apalagi untuk nilai akhirat. Tapi kalau kita berbuat baik lalu mendapat barokah, maka pasti itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan ingat, kita yakin pada akhirat kebaikan terkadang membutuhkan waktu untuk proses kita memperoleh kebaikannya, karena kita ketika beramal tidak ingin segera dibalas. Terkadang banyak amalan-amalan kita diganjarin nanti di akhirat. Bahwa Bapak nih yang rajin sholat subuh, emang nanti kelihatan nih berkahnya siang ntar dapat apaan, dapat dunia materi? Enggak, ganjaran kita di dunia itu enggak seperti itu, tapi pasti nanti di akhirat. Akan tetapi bonus muqaddimah perskotnya sudah Allah siapkan. Misalnya
orang yang rajin sholat subuh, anak yang rajin dibangunkan oleh ayahnya sholat subuh, apalagi semua keluarga laki-lakinya sholat subuh berjamaah, pasti Allah kasihkan keberkahannya. Anaknya nurut, keluarganya sehat, mudah dalam ibadah, itu pun sudah nikmat yang luar biasa. Sebagaimana mungkin orang pernah dengarkan ada orang yang berkeluh kesah, ya Allah, aku udah beribadah sedemikian rupa, diperintah sholat, dianjurkan sholat duha, aku sholat duha, menghindari maksiat ini aku lakukan, aku nggak pernah maksiat ini, aku nggak pernah berzina, aku nggak pernah minum khamr, aku juga menjadi orang yang baik, tapi kok hidupku begini-gini aja. Lalu ulama yang cerdas, ulama yang pernah ditanyakan hal ini balik bertanya, apakah kau hari ini sehat? Apakah keluargamu sehat? Apakah engkau hari ini bisa sholat? Apa engkau hari ini bisa baca Al-Quran? Itu balasannya. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita Allah mudahkan berbuat amal kebaikan, itu adalah berkah buat kita. Jadi jangan hitung-hitungan materi, hitungan dunia. Oh, kalau sekian katanya sholat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisi-isinya. Mana? Tidak hitungan dunia, tapi nanti di akhirat pasti kita akan rasakan. Jamaah rahimakumullah, setiap Ahad pekan keempat kita masih melanjutkan kajian kita dari kitab Nashwail Ibad yang kemarin sudah sampai kepada pengantar, ya. Masih pengantarnya nih. Ya, kemarin bagaimana setiap ulama mengarang kitab diawali dengan memuji Allah, baca hamdalah, sholawat, kemudian membaca ayat Al-Quran. Nah, bagaimana lanjutan dari kitab Nashwail Ibad ini? Mari kita ikuti. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Ikutin saya ya. Kemarin kita sudah hamdalah, sholawat, syahadat. Ini masih pengantar. Ikutin. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil ansa min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala nahjihi fanalu khairan wafira amma ba'd. Oke, segitu aja kita bacanya. Yang penting kita ngambil tabarukan dari kitab Nashwail Ibad ini. Jamaah rahimakumullah, setelah pengarang kitab ini membaca hamdalah, membaca syahadat, yang barusan kita baca adalah uraian kepanjangan dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya dan rasulnya. Kemudian mengarang kitab ini melanjutkan syarahnya, yang telah mengistimewakan orang yang ia kehendaki dari hamba-hambanya dengan hadis asarnya yang menghukum, alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiri wal al-hukmiyati. Kemudian wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran. Setelah sholawat, uraian sholawatnya pribadi Nabi itu dijelaskan meliputi keindahan jasmani dan rohani, fisik dan rohiyah Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Dengan keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jadilah ia orang yang disenangi dan selalu mendapat pertolongan. Ini kata-kata ulama memuji atas keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pujian yang baru sekadar gini jauh dari yang sebenarnya. Sehebat apapun manusia memuji Nabi kita Nabi Muhammad, seluruh pujian-pujiannya belum sampai mencapai apa yang sebenarnya ada pada diri Rasulullah SAW.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah hasanah. Banyak orang yang sudah menulis sirah atau sejarah hidup perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu panjangnya. Ada yang mengarang kitab setebal luar biasa, ada yang 2 kali lipat, belum lagi ada syarahnya. Mungkin paling tidak ada beberapa nama-nama populer yang sudah banyak dicetak, bahkan juga yang dijual secara online, dan itu juga dianjurkan oleh setiap ustadz-ustadz, ulama-ulama yang viral untuk memiliki keluarga kita, anak-anak kita buku-buku tersebut. Kalau dulu dari saya masih muda, mungkin pernah mendengar ada Hayatu Muhammad yang ditulis oleh Dr. Husain Haikal, bukunya tebal setebal mushaf Al-Quran. Itu dari dulu, itu udah berapa kali cetak. Lalu di zaman masih mahasiswanya, saya masih mendapati buku yang masih dipecah-pecah, tapi sekarang sudah ada juga yang dalam 1 jilid Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh orang Syria yang kemarin meninggalnya dalam keadaan syahid. Ya, kalau tidak salah dibom, Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti. Gitu. Ada pengarang sejarah Nabi Muhammad SAW juga yang ditulis oleh orang Kalimantan, seorang habaib, yang beliau juga bukan hanya mengarang sejarah Nabi Muhammad, tapi juga sejarah biografi dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Beliau mengarang bagaimana Siti Aisyah dan lain sebagainya. Begitu juga yang populer terakhir, hasil dari lomba penulisan sejarah dunia yang dimenangkan oleh Al-Mabaruk Furi, yang mungkin kita pernah dengar. Bukunya hitam, ada segel, bahkan juga ada CD penjelasannya dan lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang, apakah aneka macam? Belum lagi ya kalau orang NU ya mengenal ada apa ini dinamakan rawi, yang sesungguhnya itu adalah isinya banyak pujian-pujian dan sekilas sejarah hidup Rasulullah SAW, bagaimana dari sejak dilahirkan sampai ketika ibunya mengandung, sampai sejarah perjalanannya, masa kecilnya, masa remajanya, masa dakwahnya, dakwah siriahnya, dakwah terang-terangannya, sampai kepada wafatnya. Ya, bukankah kita mengenal ada nama-nama Al-Barzanji, ada rawi-rawi yang lainnya yang kita kenal sedemikian rupa. Maka sangat dianjurkan setiap kita mendapati momen-momen penting. Hari ini kita baru tanggal 2 Muharram, baru tanggal 2 di tahun baru Hijriah 1447. Maka tidak ada salahnya momentum-momentum ini juga kita mempelajari lagi Sirah Nabawiyah untuk ya semakin kita mencintai. Bagaimana kita bisa mencintai sesuatu atau seseorang yang kita tidak mengenal dirinya. Mungkin pasangan hidup kita menyukai kita, atau kita mencintai pasangan hidup kita karena kita kenal dirinya. Ya, mungkin dulu dari ta'aruf, lalu lama-lama makin dekat, cinta melekat, bahkan tidak terasa, tidak perlu dikungkapkan dengan kata-kata, cintanya sedemikian rupa. Bahkan sering kita kenalkan dalam bentuk puisi-puisi, sakitmu ya sakitku, ya makan sepiring berdua, betapa indahnya, ya tiada rasa dunia ini luas bagaimana apapun kalau tidak ada kamu, dan lain sebagainya. Sehingga puisi-puisi cinta, lagu-lagu cinta nggak akan habis. Ya, kalau zaman dahulu lagu-lagu cinta, zaman muka-muka jadul, ada muka-muka Kusblus, ada muka-muka Elvi Sukaisi, Rhoma Irama. Ya, kalau muka-muka anak-anak milenial dan zilenial udah lain lagi. Ya, penyanyi-penyanyinya juga mungkin saya udah kurang kenal. Ya, begitu indahnya rasa cinta itu, sehingga tidak pernah akan habis dibuat puisi. Kalau dulu orang membuat puisi zaman-zaman jadul dulu, langit kan kudaki, lautan ku seberangi, padahal mau berenang di kolam renang MGT aja nggak bisa gitu. Tapi orang buat puisi sampai sedemikian rupa. Itulah tanda cinta. Maka jamaah rahimakumullah, orang yang mencintai Rasulullah adalah orang-orang yang benar tahu terhadap diri Rasulullah SAW. Bahkan
ada ulama yang menganjurkan kita memiliki kitab yang mungkin pernah dengar nama Rawi Diba, Rawi Adiyaul, Maulid Sibtud Duror, apalagi maulid-maulid yang lainnya, bahkan kitab-kitab sirah yang mungkin perlu dimiliki yang lainnya. Barangkali ada Nurul Yakin dulu dipelajari di madrasah. Mungkin yang pernah kita dengar ada yang menceritakan bagaimana fisik Nabi, pakaian Nabi, makanan Nabi, kegemaran Nabi, warna pakaian Nabi, apa yang dilakukan Nabi sehari-hari. Mungkin pernah dengar ada kitab yang bernama Syama'il Muhammadiyah, ya, yang sedemikian rupa. Itu nggak apa-apa kita miliki, kita pelajari. Nah, terkait dengan tanggal 2 Muharram ini, saya ingin mengajak satu renungan saja, betapa dahsyatnya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dipilih perjalanan hidupnya, hijrahnya Nabi oleh Khalifah Umar sebagai penanggalan resmi negara hijriah. Kalau hijriah itu dimulai bukan dari lahirnya Nabi, bukan dari diangkatnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul, bukan dari peristiwa perang yang hebat Nabi alami, tapi dimulai dari hijrahnya Nabi SAW. Karena ternyata dari hijrah itulah momentum perubahan yang luar biasa. Tapi di balik itu banyak yang harus kita renungkan dan kita rasakan, betapa Nabi sampai sedemikian rupa mempertahankan akidah, membela sahabat-sahabat yang sudah memeluk agama Islam, sampai akhirnya menunggu perintah Allah. Dan setelah dapat perintah Allah, Nabi melakukan hijrah perjalanan dari Mekah ke Madinah. Pak, kalau dibuka di Google, perjalanan Mekah ke Madinah itu hampir 500 km. Kalau dibandingkan dengan orang yang pulang kampung dari sini ke Cirebon, paling hanya 240 km. Lewat Cipali itu paling enak banget, udah lancar kan. Kalau orang ke Tegal, ke Purwokerto dan lain sebagainya masih ratusan kilometer. Ke Bandung nggak nyampe 200 km, nggak nyampe. Ya, kalaupun ke Lampung sekalipun, ya nggak nyampe sampai ratusan kilometer. Sebagaimana perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah, 500 km. Kalau mungkin kita ambil perbandingan, kurang lebih ya Bekasi Semarang, jalan kaki, luar biasa. Begitulah perjuangan Nabi. Karena apa Nabi melakukan hijrah? Karena persekongkolan yang luar biasa. Dakwahnya ditolak oleh kaum Quraisy. Dakwahnya tidak ada diterima, walaupun terhadap saudaranya sendiri, pamannya sendiri menolak. Bahkan mereka lah yang atas kabilah-kabilah kafir Quraisy itu bersekongkol untuk menghancurkan Nabi. Karena mereka juga udah capek, bosan menghadapi dakwah Nabi. Kok semakin dibenci, semakin dimusuhi Nabi, sahabat-sahabatnya, justru banyak orang yang mencintai dan berbalik, berakidah tauhid, mengaku Nabi sebagai Rasul. Sedemikian dahsyatnya. Makanya jamaah rahimakumullah, kita jangan pernah berputus asa. Bagaimana kondisi zaman sekarang, tetap kita istiqomah. Itulah hikmah yang salah satunya bisa kita ambil. Nabi SAW dari diperintah setelah dibangkit usia 40 tahun suruh dakwah Syria, dakwah sembunyi-sembunyi. Maka kita mengenal ada Sayyidina Abu Bakar, orang laki-laki yang pertama masuk Islam, Siti Khadijah, kaum perempuan yang pertama masuk Islam, Sayyidina Ali, anak muda yang pertama masuk Islam. Dari golongan bawah kita mengenal Sayyidina Bilal, yang pertama mengakui Rasulullah, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mempercayai demikian. Belum ada sholat saat itu, belum ada perintah sholat. 13 tahun di awal Nabi masih menanamkan akidah. Lalu banyak sahabat-sahabat yang semakin masuk ke dalam agama Islam, menjadi fenomena yang viral luar biasa. Yang mencintai Nabi dan mengakui Nabi sebagai Nabi dan Rasul makin banyak, sampai kafir Quraisy merasa heran, ditawari negosiasi, jangan sampai mengganggu ketentraman dan kenyamanan, keyakinan mereka percaya kepada berhala-berhala yang luar biasa. Sampai ditawarkan tukeran agama, maka keluarlah turun ayat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Karena ditawarin
toleransi kayak zaman sekarang gitu, nggak mungkin masuk akal. Makanya hati-hati juga belajar toleransi itu, istilah toleransi. Toleransi itu dalam definisi umumnya adalah membiarkan orang lain melakukan agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, bukan mencampur adukan ajaran agama. Ini yang di zaman 10 tahun kemarin itu, ya, sholawatlah di tempat ono, orang itulah masuk ke dalam tempat ibadah ini, ya, peringatan hari besar Islam lah dilakukan di tempat ibadah itu, ya, agama lain lah tolong diterima di agama kita, seakan-akan kita dipaksakan agar terjadi pembauran ajaran agama. Itu nggak boleh. Lakum dinukum, udah, teman saudara kita yang beragama lain silakan ke tempat ibadah antum, ke gereja antum, ke vihara antum, ketika vihara mereka yang nggak perlu kita ajak ke masjid. Ngapain kita dakwah? Dan nggak boleh menebarkan agama, kan bukankah di dalam undang-undang dasar kita Pancasila yang namanya ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, itu adalah menggabungkan peristiwa itu. Kondisi seperti itu tidak ada mencampur adukan agama. Maka sekali lagi, dakwah Rasulullah SAW sedemikian dasarnya, tukar-tukaran ibadah, gantian seminggu nyembah agama Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad seminggu nyembah agama, nyembah berhala, nggak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Sampai dakwah secara terang-terangan, semua orang-orang kafir Quraisy hatta paman Nabi itu sampai merasa dilecehkan dan langsung melawan dengan sedemikian rupa, sampai pada akhirnya puncak dari kegeraman orang kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah, yaitu apa yang dinamakan konspirasi dan persekongkolan untuk mematikan sumber dakwahnya, sumber tauhidnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Waktu itu belum ada sholat. Sahabat-sahabat Nabi udah banyak yang mengalami pembantaian, penyiksaan. Bagaimana orang sekadar mengaku la ilaha illallah wa anna Muhammad wa annaka Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah, baru sekadar aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa engkau Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah, langsung jadi musuh, langsung disiksa karena umat Islam satu masih sedikit. Nah, gambaran seperti ini sesungguhnya bisa terjadi. Ingat nggak? Saya buka memori yang lalu-lalu. Dulu ketika zaman Soeharto kita mengenal ada globalisasi, Uni Soviet dengan Gorbachevnya, ada perestroika, keterbukaan, liberalisasi demokrasi memahamkan dunia, maka terjadilah perpecahan negara-negara serikat di Soviet menjadi berbagai negara-negara yang baris itu kita mengenal. Oh, ternyata ada Kazakhstan, Uzbekistan, ya kan? Dulu kita nggak kenal, dulu udah kenal dari Soviet aja, taunya Rusia, ya taunya seperti itu. Lalu negara-negara timur lainnya karena Uni Soviet juga hancur, Yugoslavia juga sedemikian rupa, maka kita mengenal ada Serbia, ada Bosnia Herzegovina. Dulu masih ingat kan peristiwa bagaimana ternyata banyak umat Islam di sana, ibu-ibu berjilbab, anak-anak gadis cantik, anak-anak bapak-bapak muslim yang ternyata pakai peci, pakaiannya pakai gamis, jenggot dan sebagainya. Ternyata ada di negara-negara Eropa Timur itu, ya, di pecahan Yugoslavia itu. Bagaimana peristiwa dulu Herzegovina penduduknya dibantai oleh pasukan salibis Serbia. Ya, itu luar biasa itu. Sejarah jangan kita lupakan itu. Bagaimana juga bahkan lebih dari itu, di Cina kita pernah mendengar ada Uighur, ternyata penduduknya hampir lebih banyak dari umat Islam sejauh barat, bisa jadi atas kota Bekasi paling tidak. Ternyata puluhan juta umat Islam ada di Cina. Itu Uighur, ya, yang mereka saking takutnya dengan komunis, ya, ada yang hanya sekedar memegang Al-Quran, ketahuan punya Al-Quran, punya mushaf, langsung diasingkan, dibantai, direndam, kayak film Vietnam, Vietcong dulu, film Rambo, sedemikian rupa. Jadi teman-teman sekalian, itulah tantangan dakwah orang ketika bertauhid dan umat Islam minoritas. Maka bicara mayoritas minoritas, tolong tempatkan pada posisi. Insya Allah ketika umat Islam mayoritas, umat lain damai. Saya ulangi, ketika umat Islam banyak, umat lain aman. Tapi sebaliknya, fakta dunia, sejarah dunia,
tidak bisa dihapuskan, nyata dan jelas. Ketika umat lain yang besar, di situ ada komunitas kecil umat Islam, habis. Maaf, Kristen jelas, ateis, komunis jelas, Cina dan sebagainya. Hindu, bukankah saudara-saudara kita di India, komunitas kaum muslimin juga diuber-uber? Karena ada sempat viral, ada pelajar yang notabene muslim, lalu oleh gurunya, karena hanya gara-gara muridnya itu muslim, teman-temannya, murid-murid yang lain suruh nabokin dia, mukulin dia. Itu viral itu. Hanya gara-gara gurunya beragama Hindu, komunitasnya beragama Hindu. Terus juga orang tuanya yang ngantar sampai gerbang yang pakai jilbab suruh buka dan sebagainya. Kita belum sampai, umat Islam Indonesia sampai seperti itu. Dulu memang pernah terjadi. Dulu sempat jilbab dilarang, foto di ijazah, nggak boleh pakai jilbab, lepas jilbab dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, ketika umat Islam ditekan, ajaran Islam dibatas-batasi, justru orang banyak semakin ingin tahu. Dan akhirnya seperti sekarang yang kita rasakan. Ketika orang Mutiara Gading yang ngaji subuh ini segini, masjidnya mungkin hanya terisi sepertiganya saja, itu udah keren banget. Jumlah safnya ada 12, yang hadir ada 3-4 saf, sepertiganya aja kurang lebih kan. Itu udah bagus banget. Tapi di Eropa bagaimana? Maaf, bekas tempat-tempat ibadah orang lain berubah jadi pusat-pusat dakwah. Bahkan yang terakhir ini di negara-negara yang notabene tidak bertuhan atau bertuhan yang lain, di Jepang perkembangan dakwahnya luar biasa. Ya, orang-orang yang hijaber, artis-artis itu, atau juga Ustaz Fatiakan yang pernah mengislamkan Ustaz Felix Xiao, itu juga bagaimana berdakwah di Jepang, menganjurkan untuk membangun masjid di Jepang. Luar biasa perkembangan dakwah di Jepang. Begitu juga di Korea. Jadi ketika banyak orang yang anak-anak muda, generasi zilenial yang bunuh diri karena kemewahannya, keartisannya, kemodernannya dan lain sebagainya, tapi ternyata hatinya kosong, hampa, hidupnya tetap resah di tengah kekayaan dan kehebatan mereka. Bahkan berapa banyak yang di tengah kepopuleran mereka hebat-hebat, punya nama populer tapi hidupnya gersang. Maka sering kita dengar kan, ada artis yang terkenal, ya salah satu grup dari band-band mereka ataupun kelompok-kelompok penyanyi-penyanyi mereka, yang salah satunya ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Itu viral. Kenapa terjadi seperti itu? Karena mereka hampa keagamaan kosong. Maka jamaah rahimakumullah, sekali lagi peringatan Hijriah ini, mari kita renungkan kembali bagaimana perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan dari Mekah ke Madinah, luar biasa, dan itu pun zigzag. Ya, kalau dalam rutenya, bagi orang yang teman-teman pernah umroh, bagaimana perjalanannya luar biasa. Dan kalau ditambah lagi jumlah kilometernya, bisa jadi sampai tambah ratusan kilometer lagi. Karena ibarat orang dari MGT mau ke Bantar Gebang, itu lari dulu ke Tambun, ya, lewat Greenwich, muter lagi ke Mustika Sari, dari Mustika Sari ke Telkom dulu, dari Telkom ke TPU Pedurenan. Jadi nggak langsung ke Bantar Gebang. Begitu juga perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah, tidak langsung lurus ikut perjalanan rute yang ada. Bahkan Nabi membuka rute baru. Kenapa? Takut mau dikejar, mau dibunuh. Terbukti kan ada kisah bagaimana Nabi mampir di Gua Sur, ya luar biasa itu, ya, yang ada kisah heroiknya Sayyidina Abu Bakar mempertahankan, membela Nabi, menemani Nabi sampai berkorban dirinya, fisiknya, logistiknya, bahkan keluarganya. Bagaimana Asma binti Sayyidina Abu Bakar menjaga, mengirim logistik. Kalau sekarang mungkin PMR atau PMI-nya luar biasa. Ya Allah, kita kalau melihat begitu Pak, nangis rasanya ya. Nabi ngebelain siapa sih? Ngebelain kita. Nabi dakwah waktu di Mekah pernah dilemparin kotoran onta, usus yang busuk. Kayaknya Ustadz di Mutiara Gading, kayaknya sekecamatan Mustika Jaya juga, ketua MUI juga belum pernah ada yang sampai dakwahnya di seperti itu. Kalaupun dulu pernah, mungkin Habib Rizik pernah mau diiniin 6 santrinya di KM 50, yang KM-nya juga jadi hilang sekarang. Itu kan sebenarnya udah kriminal banget itu, menghilangkan barang bukti dan tempat kejahatan gitu. Sampai sekarang
Ya, Allah lah yang algoritmanya sedang berputar ya menuju ini. Tapi inilah bukti bahwa sekali lagi luar biasa kondisi dakwah yang memang sampai kapanpun hakikat dari dakwah adalah perjuangan. Memperjuangkan Islam itu tidak selamanya indah, tidak selamanya enak. Bahkan hakikat dunia itu juga nggak selamanya enak. Dunia ini kalau kata Dari Sulaiman kan bukan tempat nikmat kita, bukan tempat tinggal kita, tapi tempat meninggal kita. Kalau kata kokoh yang meninggal itu kan, kita sesungguhnya hidup ini adalah menunggu waktu sholat, ya, bukan mencari rezeki, bukan bekerja, bukan berumah tangga, tapi hidup kita perjalanan sesungguhnya adalah menunggu sholat dari sholat yang satu menuju sholat yang lainnya, sampai pada akhirnya kita dimeninggalkan oleh Allah SWT. Karena tempat abadi kita bukan di sini, tempat abadi kita nanti Jannatun Naim, yang setiap Ramadan kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita rindukan itu, ya. Luar biasa. Dan neraka itu hak, neraka itu benar, ada, disediakan untuk siapa? Orang-orang kafir semuanya. Yang di dalam surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan kita tahu apa bahan api neraka? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, udah beriman. Hai orang yang beriman, jaga, pelihara, bentengi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang api neraka itu apa? Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya waqud, kalau sekarang apa? Breketnya, kalau pakai istilah batu bara, breketnya, batu baranya adalah manusia dan batu. Waquduhan nasu wal hijarah, manusia dan batu. Jadi orang-orang kafir yang di sana akan masuk situ. Dalam surah Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya udah semuanya itu minta maaf. Ini bicara akidah. Saudara-saudara kita yang mengaku beragama lain kan tidak bertauhid, yang nyembah patung, yang nyembah Tuhan lebih dari satu, yang mengaku Tuhan Tuhan beranak, yang nyembah matahari, yang nyembah roh-roh halus, ya animisme, dinamisme, yang bahkan tidak bertuhan sekalipun, Tuhannya adalah Tuhannya sendiri, persepsinya sendiri. Fi nari jahannam, mereka semua di dalam neraka. Khalidina abada, mereka kekal selama-lamanya. Tapi kita orang beriman, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kita ini adalah sebaik-baik makhluk melata di muka bumi ini yang Allah ciptakan. Di dalam surah Al-Bayyinah kita hafal itu. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Luar biasa. Kita juga akan kekal nanti di surga. Semoga Allah SWT menakdirkan kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surga. Nanti kan kita tahu dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Nanti berbondong-bondong umat Nabi Muhammad bersama rombongannya, ada sahabat, tabi'in, para ulama yang dari luar negeri, yang di Indonesia kita ikut. Ormas apapun tuh, ormasnya nggak masuk, tapi tokoh-tokohnya masuk. Ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Hasyim Asy'ari, ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz MGT, ada guru-guru ngaji, rombongan kita sini berbondong-bondong kayak pawai Muharram, kayak pawai 17 Agustusan. Ilal jannati zumara, masuk ke dalam rombongan. Namun sebelumnya masuk Shiratal Mustaqim dulu. Dan itu akan kita alami semua itu. Hari-hari kiamat itu akan kita lewati. Maka jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan hari ini kita belajar Nasoil Ibad, nasihat para hamba di dalam kitab Nasoil Ibad ini. Kemudian sekilas saya ungkapkan karena kita baru saja memasuki tanggal 2 Muharram, menjadi pelajaran buat kita. Intinya setelah Nabi hijrah terjadi perubahan yang luar biasa. Yang Nabi bangun saat sampai ke Madinah, ya, di dalam perjalanan itu panjang ya. Ada peristiwa Suroko, ada saking gak kuatnya
Nabi berjalan zigzag luar biasa, enggak lurus dari Mekah ke Madinah jalur biasa, tapi jalur Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar jalur lain. Bisa kebayang nggak Pak ya? Kita dari sini ke jalan tol aja nggak kuat. Ya. Kalaupun ada orang paling bersepeda ya ke Greenwich jalan kaki, apalagi ya bapaknya ke Bantar Gebang nggak usah jauh-jauh, apa ke Jakarta itu, ke Pancoran gerak jalan, udah ngos-ngosan kita nggak kuat. Ini Nabi Pak. Dan itu dalam keadaan diburu gitu. Sampai ada muncul, kena dengar kan ada di sirah itu Surokoh. Ya, Surokoh itu kan orang yang begitu dahsyatnya. Ya, kalau dalam konteks sekarang saya umpamakan kayak orang habis alumni Densus 88. Ya, sniper berat yang kalau ini udah pembunuh bayaran ulung yang dengan segala metode. Nggak pernah ada orang Quraisy itu yang minta pesan bunuh ulung oleh Surokoh itu yang nggak berhasil. Nah dia yang bernafsu dan ingin merebutkan sayembara yang dibuat oleh kafir Quraisy, bunuh Nabi dapat hadiah besar. Ya, ontak merah, ibaratnya di sini mobil mewah. Ya, kalau pakai sekarang mobil listrik yang termahal lah barangkali zaman sekarang ini. Tapi nggak terjadi, semuanya bantai. Bahkan dalam akhir kisahnya konon Surokoh itu juga akhirnya bertauhid, masuk Islam karena melihat keajaiban yang dia rasakan ketika ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Sampai pada akhirnya menjelang tiba kita mendengar, walaupun ini khilaf dalam film Ar-Risalah misalnya kita dengar, saking penduduk Madinah yang sebelumnya memang sudah ada utusan-utusan Nabi yang sana, misalnya kita mengenal ada Mus'ab bin Umair yang udah dakwah duluan ke sana, ada Mu'adz bin Jabal masuk nggak ya? Kalau dia termasuk juga yang ke Eropa juga itu di zaman Sayyidina Umar. Nah, sahabat-sahabat Nabi yang udah dakwah duluan di sana, maka umat Islam udah ada yang berkembang di sana di Madinah. Maka mereka mendengar Nabi mau datang hijrah dari Mekah ke Madinah yang sebenarnya didasari oleh persekongkolan dan mau membunuh Nabi, tapi di Madinah udah disiap disambut. Saking orang Madinahnya senang akan kedatangan Nabi, sudah menyiapkan rumahnya dijadikan tempat mampir. Ada saking kangennya kayak orang merindukan artis favorit ataupun saudara yang lagi dikangenin, udah ditunggu-tunggu kapan sih Nabi, udah sampai mana sih Nabi, nanyain kabar terus. Bahkan ada yang sampai naik pohon kurma ngelihat di mana udah adakah jejak-jejak orang perjalanan jauh. Sehingga dalam riwayat juga kan kita kenal ada lagu Tola'al badru alaina min zaniyatil wada'. Kita kenal gitu ya. Menyambut kedatangan Nabi luar biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang pertama dibangun masjid. Nabi membangun Masjid Quba yang kalau orang umrah itu ya pasti di sana sholat 2 rakaat kita. Ya, ada doa tersendiri, doa tertentu dibimbing oleh guide kita di sana. Setelah masjidnya nggak besar, Masjid Quba itu, tapi sejuk. Yang biasanya kalau travel itu pasang spanduk dan foto-foto di situ Masjid Quba. Kita pasang status dah, lagi sholat di Masjid Quba gitu ya, kan seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi luar biasa perjalanan Nabi dari Mekah ke Al-Madinah. Mudah-mudahan melalui peringatan tahun baru 1447 semangat hijrah kita. Sekarang udah nggak ada hijrah lagi fisik. La hijrata ba'dal fathi. Udah nggak ada hijrah lagi setelah Futuh Mekah. Karena setelah Nabi sampai di Madinah, yang dilakukan Nabi membangun masjid, membangun soliditas, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, membangun ekonomi umat, dan memberantas perekonomian yang saat itu sudah dikuasai oleh orang Yahudi. Sehingga terjadilah ajaran Islam, syariat Islam, maka muncullah ada istilah Madinatul Munawwarah. Madinatul Munawwarah, negeri Madinah yang bercahaya, yang terang benderang. Kalau pakai bahasa Indonesia sekarang itu niru dari situ. 2045 Indonesia emas, Indonesia berkilau, Indonesia berkilau, Indonesia emas. Kapan jadinya? Ya, emasnya masih nipu-nipu aja, ya. Maka malah masih ada mas wakil lagi. Pakai emas kan manggil ya. Ada mas wakil. Maaf nih yang pro pemerintah. Ya, kita cinta Prabowo, kita udah milih Prabowo, cuman enggak milih si emas itu sebenarnya, enggak kepengen emas itu. Nah, Indonesia emas sebenarnya meniru dari Madinatul Munawwarah, Madinah yang bersinar gitu. Dan saat itu tertib. Coba kalau Anda umroh, maaf ya, kalau kita umroh, Madinah itu tertib deh, bersih, ke masjidnya juga rapi, ke Masjid Nabawi itu rapi, ya, rapi pokoknya. Jamaah juga tertib. Ya, tapi kalau di Mekah karena mencampur baur macam-macam,
lebih kurang tertib lah kalau dalam pandangan. Tapi semuanya tertib, tapi lebih tertib lagi di Madinah karena emang begitu hebatnya. Ajaran Islam begitu hebatnya. Ekonomi sampai meroket bukan yang sama mereka itu ya. Yang zaman sekarang itu meroket apaan? SMK kosong, ya 111 triliun kagak ada gitu kan. Pokoknya banyak bohong-bohongan ya sekarang ya. Jadi teman-teman sekalian, ya terpaksa nih nyimung-nyimung dikit supaya nyambung gitu loh. Karena apa? Sejarah itu jangan kita lupakan supaya anak-anak muda kita jangan seperti itu. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan semangat hijrah kita bangkit kembali. Kalau perlu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, akidah kita jaga, anak-anak kita, keluarga kita. Ngaji kalau perlu bukan hanya bapaknya aja. Ya, ajak. Saya dari mana-mana tuh merindukan kayak orang lain gitu. Orang lain yang mau masuk neraka aja semangat gitu. Dan walaupun cuma seminggu sekali, mereka tuh buka kitab bareng gitu. Kan kalau maaf ya, di tempat ibadah mereka kan anaknya buka, bapaknya buka, ibunya buka gitu. Kita sampai sekarang ini belum menciptakan, baru pribadi-pribadi. Misalnya, B, apakah Babe sholat bareng sama istri, buka Quran bareng sama anak? Iya. Tapi kan nggak semua keluarga kita seperti itu. Ya, ada nggak Be waktu rutin kita baca zikir bareng sama anak? Ada nggak Be baca Quran bareng anak? Ada. Buka bareng Quran bareng anak keluarga? Ada. Bahkan ketika kita sudah punya mantu, bahkan ngaji bareng istri anak mantu? Ada. Kan tapi cuma nggak semua keluarga begitu. Bawa kan rata-rata rajin ngaji ke masjid. Tapi buka bareng Quran, mudah-mudahan ada. Paling tidak tiap malam Jumat habis sholat maghrib baca kahfi bareng-bareng. Ya kalau orang mau terus orang NU mau tahlilan monggo dah. Terus kurang masih ada waktu Isya masih lama baca maulid kali baca tarawih kali sekeluarga beli nasi kembuli sendiri boleh nggak? Sebulan sekali gitu. Atau subuh bareng dengan anak gitu. Nah mereka itu kan saudara-saudara kita yang di Zamrud itu kalau siang Pak mobil berderet tuh Pak dari turunan tanjakan sungai yang membelah Cimuning dengan Mustika Jaya itu mobil-mobilnya penuh itu ya. Bahkan yang di Geraha lagi juga nih yang dekat kolam renang Geraha itu mobil penuh itu dari Dokter Arif itu mobil-mobil ke sono dikit tuh mobil yang menuju arah ke sana gitu. Tapi kalau BTR walaupun ada BTR 7 setahu saya masih tetap aman, belum ada tempat pada mereka ya. Kenapa? Dulu kita pernah ngelawan, ini rahasia ya udah selesai dulu. Kalau enggak, wah udah ada ya. Tapi MGT nggak tahu udah ada nggak tempat ibadah mereka ya. Dulu BTR di blok saya, di blok G kita sikat dengan kita bawa peraturan SKB 3 Menteri ya. Walaupun sekarang SKB 3 Menteri di zaman Jokowi dihilangin lagi tuh. Kita nggak sadar tuh dihilangin lagi. Sehingga kan terjadi peristiwa zaman Pepen kemarin kan ada di Harapan yang patung gede gitu kan sempat dibakar sama masa terakhir kemarin itu. Jadi ngayap ke situ-situ ya. Tapi itulah teman-teman sekalian betapa pentingnya kita terus menjaga akidah anak-anak kita, mengajak ibadah anak kita tetap semangat menghadapi kehidupan ini, jangan terus goyah, jangan terpengaruh juga dengan kondisi-kondisi yang perlu kita simak baik-baik, ikuti ulama ya, bentengi anak-anak kita jangan sampai terbawa dengan demikian. Berikutnya yang tadi kita lanjutkan, wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira, dan kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalannya kebaikan yang banyak. Amma ba'du, nah ini saya sudah masuki, saya tambah yang tadi kita tidak ikuti. Fa yaqulul murtaji Ghafrul Masawi Muhammad bin Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, sesudah membaca basmalah, tahmid dan salawat, maka berkatalah orang yang mengharap ampun Allah. Inilah yang mengarang kitab ini, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Ini yang sering dikenal sebagai Imam Nawawi Al-Bantani ya, masih zuriyah keturunannya Bapak Wakil Presiden yang kemarin ya, Bapak Wakil Presiden yang kemarin. Dan beliau ini wafat di Mekah. Ketika beliau wafat, banyak ulama-ulama di Indonesia saat itu sebelum kemerdekaan yang menyolatkan gaib kepada beliau. Karya-karya karangan beliau puluhan, bahkan ada yang menghitung dengan kitab-kitab kecilnya bisa hampir 100-an, bahkan lebih
produktif sekali Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau kita mengenal ada kitab Safinatun Najah, kitab fikih kecil, ada kitab rumah tangga, Uqudul Jain bi Uquqiz Zawjain. Itu saya pelajari ya, Uqudul Jain bi Uquqiz Zawjain. Itu juga dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Dan tidak ada pesantren-pesantren salafi, pengertian salafi bukan bergeser salafi zaman sekarang ya. Pesantren salafi zaman NU dulu atau kiai-kiai dulu yang tidak membaca kitab-kitab dari karya Imam Nawawi Al-Bantani, termasuk kitab Tafsir Munir. Jadi beliau mengarang tafsir juga. Jadi sebelum kita mengenal Buya Hamka, ada Al-Misbahnya Profesor Quraisy Shihab, kita mengenal ulama-ulama produktif dari dahulu gitu. Sedikit lagi, hadza syarhun wada'tuhu ala kitabil mustamili ala al-mawa'izil 'allamati al-hafizi asy-syekh Syafiuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahiri Asyari Ibni Hajar Al-Asqalani tsumma al-Misri taghammadahullahu ta'ala birahmatihi amin. Ini orang yang dibahas adalah penjelasan yang pengarang kitab letakkan pada sebuah kitab yang berisi nasihat-nasihat orang alim yang luas ilmunya seorang hafiz, yaitu Syekh Syahabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i yang terkenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah memasukkannya ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru masuk namanya nih. Wasammaituhu, dan kami beri nama kitab ini yang akan kita baca ini Nasaihul Ibad fi bayani alfazin munabbihat alal isti'dadi liyaumil ma'ad. Itu nama lengkapnya. Saya beri judul kitab ini Nasaihul Ibad. Nasaih itu jamak taksir dari nasihat. Nasihat itu bahasa Arab. Nasohah yansohu, telah memberi nasihat atau menasihati. Isim masdarnya, bentuk kata bendanya adalah nasihatun, nasihat. Bentuk jamaknya adalah nasaih, nasihat-nasihat. Al-ibad juga jamak taksir dari abdun. Abdun, abdani atau abdain, ibad. Hamba, seorang hamba, dua orang hamba, dan para hamba atau hamba-hamba, banyak hamba, ibad. Jadi nasaihul ibad adalah nasihat-nasihat untuk para hamba. Fi bayani alfazin, yang berisi ucapan-ucapan munabbihatin alal isti'dad liyaumil ma'ad, yang dapat meningkatkan siapapun yang membacanya al isti'dad untuk persiapan liyaumil ma'ad, hari yang dijanjikan. Apa itu hari yang dijanjikan? Hari kiamat. Jadi kitab ini berisi nasihat-nasihat yang diambil nanti dari hadis, dari asar, yang ditulis dikumpulkan oleh Imam Nawawi ini sebagai pesan untuk kita yang membacanya untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hari kiamat nanti. Wa as'alullahal karim an yanfa'a bihil muslimin wa an yaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin amin. Dan saya memohon, pengarang kitab ini menyatakan kepada Allah yang Maha Pemurah, semoga Allah memberi manfaat kaum muslimin semuanya dengan kitab ini kepada kaum muslimin dan menjadikannya sebagai simpanan atau bekal di hari kiamat gitu. Baru sampai disitulah mulai kitab ini. Nah, minggu depan atau bulan depan Allah panjangkan umur kita masuk ke dalam isi dari kitab ini. Jadi 2 kali pertemuan saya di sini baru membahas ibaratnya gini, kalau sebuah skripsi atau sebuah buku biasanya di depan tuh ada quote-quote, ada kata-kata mutiara. Itu pertemuan pertama saya sampaikan itu. Ya, kata-kata mutiara yang dibuat oleh pengarang kitab. Lalu masuk kata pengantar. Itu yang tadi kita baca pengantar. 2 pertemuan kita baca pengantarnya. Ya, baru nanti kita masuki bab 1. Ya, kan? Daftar isinya nggak usah, daftar isi terakhir. Kalau bedanya skripsi karya tulis kita, kalau kitab-kitab itu coba lihat. Kalau kitab-kitab itu daftar isinya itu di terakhir. Ya, kalau skripsi karya tulis daftar setelah kata pengantar kan pendahuluan daftar isi gitu ya. Daftar isi. Nah, ini daftar isi nanti di terakhir. Nah, mulai bulan depan kita masuki isi dari kitab ini yang berisi syair-syair, ada
hadis Nabi yang nggak banyak tapi begitu banyak bermanfaat, dibuat dalam bentuk yang indah-indah, dan insya Allah siapa orang yang membaca kitab ini kita ngambil barokahnya, akan sangat bermanfaat untuk persiapan kita memasuki hari kiamat atau bekal kita masuk ke dalam kubur. Kita baca Fatihah 1 kali untuk mengarang kitab ini, mudah-mudahan kita dapat barokah dari kita membaca kitab ini, dan semoga bermanfaat untuk diri kita dan siap kita untuk amalkan, dan kita istiqomah mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir, sampai kapan kitab ini akan kita khatamkan di kitab Nashwatul Ibad ini. Al-Adziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat antum semua yang istiqomah rajin, bukan saja sholat subuh berjamaah di masjid ini, tapi juga mengikuti tholabul ilmi ini yang insya Allah barokah. Kita membaca kitab dari ulama yang insya Allah barokah. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat keluarga kita, nanti kita sampaikan di lingkungan kita, paling tidak buat diri kita sendiri. Dan sehubungan dengan tahun baru Hijrah, kami ucapkan selamat tahun baru 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita bersemangat baru. Hijrah tidak lagi fisik, tapi hijrah pikiran kita, hijrah batin kita, hijrah hati kita, dan kita semangat untuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui perjalanan hijrahnya. Kita cinta kepada masjid, kembali ke syariat Islam, ekonomi Islam, ajaran Islam, membangun generasi, membangun negeri, membangun madani, sehingga nanti muncul apa yang dinamakan Madinatul Munawwarah, yang setelah itu Nabi balik lagi menjemput kemenangan apa yang dinamakan Futuh Mekah, sampai akhirnya Mekah kembali direbut dengan kejayaan Islam, dan Islam setelah dari Madinah kembali ke Mekah, Nabi membawa kemenangan, dan setelah itu gak lama lagi setelah Futuh Mekah Allah wafatkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan dakwahnya sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat syuruk.